Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han mengikuti rombongan dari Sekte Tai untuk berburu marsekal iblis hingga memasuki terowongan Guisu yang menuju ke Istana Abadi Primordial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada saat itu, beberapa cahaya keemasan di langit telah bergerak jauh, dan iblis langit di langit telah menghilang, tidak ada yang tahu kemana. Beberapa iblis langit terpencar, beberapa dikumpulkan begitu saja oleh beberapa kultivator abadi, dan lebih banyak lagi iblis langit yang berpencar dan melarikan diri, bersembunyi jauh di dalam rawa daging dan darah, dan tidak pernah menunjukkan diri lagi. Sekte Taiku telah mengeluarkan perintah pembunuhan Dao Surgawi untuk memburu marsekal iblis. Sebagai anggota Dao Abadi, kau memiliki kewajiban untuk melenyapkan iblis dan setan. Immortal Fushou menatap Fang Han, lalu ke cahaya keemasan yang memudar di kejauhan, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Tentu saja, untuk memburu marsekal iblis, aku tentu saja tidak akan menolak. Fang Han setuju. Oh, kali ini, giliran Immortal Fushou yang terkejut. Dia mengira Fang Han tidak akan setuju, tetapi dia tidak menyangka Fang Han akan setuju begitu saja tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kalau begitu, ayo pergi. Baiklah. Fang Han terbang ke kuali raja, mengaktifkannya, dan perlahan mengikuti di belakang Fushou Abadi. Fushou Abadi tidak mempedulikannya dan terbang maju, semakin cepat dan semakin cepat, tetapi Fang Han selalu mampu mengimbanginya. Fang Han, memburu marsekal iblis bukanlah perkara kecil. Kita tidak perlu ikut campur dalam hal-hal seperti ini. Long Xuan berkata dengan tenang dari dalam kuali, orang-orang dari Sekte Tai semuanya sangat sombong dan tirani. Mereka mungkin saja menggunakanmu sebagai kambing hitam. Selain itu, Fang Qingsui dan marsekal iblis memiliki hubungan yang dalam, jadi kita benar-benar tidak bisa ikut campur dan memberi mereka sesuatu untuk digunakan melawan kita. Tidak masalah. Jika aku tidak setuju dengan orang ini, dia pasti akan mencari masalah lain. Lagi pula, siapa yang akan dijadikan kambing hitam masih belum pasti. Pertunjukan besar perburuan marsekal iblis ini akan sia-sia jika tidak ditonton. Dengan kekuatan kita saat ini, mempertahankan diri masih mudah. Selain itu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan pedang iblis langit darah. Mungkin selama perburuan marsekal iblis, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan untuk membawa kejayaan bagi Sekte Yuhuaku. Jika kita menjadi terkenal, Sekte juga akan fokus pada pembinaan kita, kan? Saat Fang Han berbicara, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia telah memperhitungkan banyak hal. Dia juga ingin merasakan suasana yang megah dan meraih ketenaran untuk bersaing dengan Hua Tiandu. Tanpa melakukan satu atau dua hal yang menggemparkan, dia tidak akan memiliki pengaruh di dalam sekte tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Hua Tiandu? Selama dia membangun pengaruhnya dan kemudian menciptakan organisasi seperti Asosiasi Jialan, Hua Tiandu akan menghadapi perlawanan yang sangat besar jika dia ingin mereformasi sekte tersebut. Pedang iblis langit berdarah, sekuat apapun dirimu, kau tetap hanyalah harta sihir. Cepat menyerah, jangan sampai kau kehilangan esensi spiritualmu. Sambil terbang bersama, Fushou Abadi, Fang Han memisahkan sebagian rohnya untuk menundukkan dan menekan pedang iblis langit berdarah yang terkurung dalam formasi besar di kuali raja. Dia selalu kekurangan pedang terbang, dan sekarang pedang iblis ini sangat cocok untuk digunakannya. Dengan satu pedang di tangan, tidak akan ada hantu atau dewa yang tersisa. Kekuatannya sangat besar. Setelah disempurnakan, daya mematikannya akan meningkat 10 kali lipat, jauh lebih kuat daripada seni pemutus agung miliknya yang masih setengah matang. Dengung-dengung-dengung-dengung. Meskipun pedang iblis, langit darah, telah ditekan, kekuatannya yang dahsyat tetap tak berkurang. Aura pembunuhnya melonjak, tak terkendali oleh kendali manusia. Ketika bertemu dengan kehendak Fang Han, pedang itu bergetar tanpa disadari, dan cahaya merah darah melesat keluar. Pedang iblis, namun begitu ganas. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi semakin besar kekuatannya, semakin aku menyukainya. Fang Han menggunakan Gangki Kaisar Kayu-nya dan dengan ganas menyerbu tubuh pedang iblis itu, terlibat dalam pertempuran magis dengan pedang iblis langit darah. Raja Malam Berdarah, Raja Malam Berdarah, Raja Malam Berdarah. Pedang iblis, langit darah, mengeluarkan raungan yang ganas dan mengerikan. Pada saat yang sama, roh jahat, bersama dengan energi Fang Han, menyerbu pikirannya. Bersamaan dengan itu, bayangan merah darah muncul di pikiran Fang Han, dengan dua sayap merah darah lebar di punggungnya. Aura berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya menghalangi hidung dan mulut Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan darah. Apakah ini roh iblis dari langit darah pedang iblis? Disebut Raja Malam Berdarah? Tapi ia belum benar-benar berkembang, jauh dari secerdasian. Kekuatannya kuat, tetapi saat ini, ia seperti kura-kura dalam toples, berjuang sia-sia.
Fang Han tahu bahwa bayangan bersayap merah darah yang muncul di benaknya adalah proyeksi dari pedang iblis, Blood Firmament, yang melancarkan serangan balik untuk memengaruhi jiwanya, bahkan mencoba memaksanya untuk menyerah. Namun, ini hanyalah kekuatan yang telah habis. Air suci mata air kuning. Dengan jeritan pelan, Fang Han menggerakkan pedang iblis itu ke sungai mata air kuning di dalam diagram mata air kuning. Sejumlah besar air kelupaan menyelimuti pedang iblis, langit darah. Seketika, bayangan iblis di benaknya menjadi jauh lebih redup, dan roh iblis dari pedang ini mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Bisakah pedang ini menahan erosi air pelupakan? Fang Han tersenyum tipis. Energi kaisar kayu gangki miliknya perlahan mengalir ke dalamnya, mulai mengendalikan formasi iblis di dalam pedang iblis tersebut. Formasi iblis di dalam langit darah pedang iblis ini secara mengejutkan hanya memiliki satu, tidak seperti kuali 5 Raja Penjara yang memiliki 999. Namun, formasi iblis ini rumit dan kompleks, terdiri dari banyak formasi kecil. Setiap formasi kecil sangat mirip dengan berbagai organ tubuh manusia. Fang Han menduga bahwa jika ini terus berlanjut, formasi iblis raksasa ini akhirnya akan terbentuk dan menjadi wujud yang menakutkan. Dalam hal itu, pedang iblis, Blood Firmament, akan berubah menjadi artefak Dao. Namun kini, formasi iblis raksasa ini secara bertahap mulai dikuasai oleh Fang Han. Dengan teriakan lain darinya, pedang iblis, Blood Firmament, ini sepenuhnya disempurnakan olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang terbang ke tangannya, berkedip-kedip tak beraturan, seperti kilat merah darah. Pedang yang hebat, langit berdarah, roh iblis yang sangat kuat. Bahkan kekuatan Yan pun tampaknya tidak sekuat roh iblis ini. Begitu Fang Han menggenggam pedang iblis, langit berdarah, dia merasakan roh iblis yang kuat itu meraung dan melolong, dan bahkan dia sendiri tampak terinfeksi oleh gelombang emosi haus darah. Roh iblis dari pedang iblis, langit darah, tampaknya ingin terbang keluar dan meminum darah sepuasnya kapan saja, selalu gelisah, membutuhkan banyak energi vital untuk ditekan. Ia seperti harimau ganas, pedang bermata dua, melukai orang lain sekaligus melukai diri sendiri. Merasakan kegelisahan roh iblis, langit darah, Fang Han mengerti mengapa Raja Iblis Tujuh Malam enggan menggunakan pedang iblis ini terlalu sering. Karena jika digunakan terlalu banyak, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh pikiran haus darah. Namun, sekarang setelah pedang itu jatuh ke tangannya, tidak ada halangan, karena dia memiliki pohon dunia yang terus-menerus menarik energi spiritual alam abadi untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya. Tidak ada yang namanya menghabiskan kekuatan sihir, kegelisahan roh pedang iblis ini dapat dengan mudah ditekan. Pedang iblis itu tidak akan mampu mengalahkannya. Dengan pedang di tangan, kepercayaan diri Fang Han berlipat ganda. Kekuatan penghancur pedang iblis ini tidak boleh diremehkan. Dari segi kualitas, pedang ini bahkan lebih unggul dari kuali Raja 5 Penjara. Meskipun tidak sepraktis fungsi kuali Raja, pedang ini sangat cocok untuk membunuh, menjarah, dan pertempuran sengit. Akhirnya, aku punya senjata yang praktis. Sambil memainkan pedang iblis, langit darah, Fang Han memandang orang sejati Fu Shou yang terbang di depannya, dan sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di hatinya, dia ingin menggunakan orang ini untuk menyucikan pedang itu. Serangan mendadak, membunuh dan menjarah. Lagi pula, dia sudah membunuh 3 murid sekte Tai, jadi dia tidak peduli dengan yang keempat. Meskipun sekte Tai adalah sekte abadi terkemuka, sekte itu selalu tampak sombong, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Selain itu, orang sejati Fu Shou, ini tidak seburuk Yao Dian, Xia Yu, dan Yu Feng. Kultivasi alam manusia surgawinya menunjukkan statusnya yang terkemuka di dalam sekte Tai, dan dia pastinya tidak kekurangan harta magis. Namun, itu hanyalah sebuah pemikiran. Dia sama sekali tidak bisa bertindak dan membunuh secara eksplosif saat ini. Fang Han dengan susah payah berhasil menekan niat membunuhnya dan juga pikiran haus darah yang ditimbulkan oleh pedang iblis, langit darah. Dia diam-diam mengikuti di belakang, orang sejati Fu Shou, tanpa berbicara. Orang sejati Fu Shou saat ini juga samar-samar merasakan jejak energi iblis, menyimpulkan bahwa Fang Han sekali lagi sedang memurnikan artefak iblis. Namun, dia tidak tahu bahwa Fang Han telah menyelesaikan pemurnian harta sihir yang dahsyat seperti pedang iblis, langit darah. Jika tidak, dia mungkin akan berpikir lain, harta sihir ini terlalu menakjubkan. Sifat iblisnya tetap tidak berubah. Apakah semua murid sekte abadi sekarang menjadi seperti ini? Orang sejati Fu Shou mencibir, jika anak ini tidak mengungkapkan identitasnya sebagai anggota sekte Yuhua, aku akan mengira dia adalah anggota sekte iblis. Tapi lebih baik melawan racun dengan racun. Ketika kita mengepung dan membunuh komandan iblis nanti, dia tidak akan punya pilihan selain mengerahkan tenaga. Satu orang dan satu kuali melesat seperti kilat di atas rawa darah dan daging, mengejar cahaya keemasan di depannya. Setelah sekitar setengah jam, pemandangan tiba-tiba berubah. Rawa darah dan daging jelas telah mencapai ujungnya, memberi jalan kepada langit yang gelap dan pekat. Langit dipenuhi bintang-bintang,
dan ada juga beberapa bola batu besar yang melayang, persis seperti di medan perang iblis. Terbang lebih tinggi lagi akan membawa kita ke luar angkasa. Di luar angkasa, sangat mudah untuk tersesat dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Fang Han tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Namun, ujung dari rawa darah dan daging itu bukanlah luar angkasa. Ada juga selat Guisu yang gelap gulita dan dalam, dengan keliling puluhan mil. Tidak diketahui kemana arahnya, tetapi yang pasti bukan kembali ke dunia asalnya, karena Fang Han tahu selat Guisu untuk kembali bukanlah yang ini. Ayo pergi! Lorong Guisu ini menuju ke Istana Abadi Primordial Agung, tanah suci yang dipenuhi gua. Komandan Iblis ingin melarikan diri ke sana dan menggunakan batasan mantra abadi untuk melawan kita. Dia punya rencana yang sangat bagus. True Person Fu Shou melihat Fang Han sedikit ragu dan berteriak, "Pergi! Kau mungkin akan menemukan takdir abadi di dalam. Kau harus tahu bahwa banyak orang yang menjelajahi Istana Abadi Primordial Agung telah memperoleh takdir abadi. Benarkah begitu, Long Xuan?" Fang Han langsung bertanya. Memang, itu adalah ruang hampa yang dibuka oleh Yang Mulia Dewa Abadi Primordial sendiri 10.000 tahun yang lalu. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya kultivator yang pergi ke sana untuk mencari harta karun. Namun, batasan mantra abadi di dalamnya sangat kuat, bahkan para ahli alam rahasia panjang umur pun menderita hebat, beberapa bahkan terjebak dan terbunuh oleh mantra abadi. Hehe, Fu Shou orang sejati ini mencoba menipu kita, karena tahu ketidaktahuan kita. Setelah bertahun-tahun eksplorasi, semua barang berharga di luar Istana Dewa Abadi Primordial telah lama digali, dan tidak ada yang bisa memasuki bagian terdalam yang tersisa. Long Xuan, yang sangat akrab dengan Guisu, mengingatkan Fang Han. Kalau begitu, saya mengerti. Fang Han mengangguk dan berkata, kalau begitu, Fu Shou orang sejati, mari kita masuk. Satu orang dan satu kuali dengan cepat terjun ke selat Guisu ini. Setelah melewati jurang yang berliku dan berlipat-lipat, pemandangan tiba-tiba terbuka, dan panorama di hadapan mereka sangat berbeda dari rawa berlumpur yang penuh darah dan daging. Rawa itu dipenuhi rawa-rawa berbau busuk dan kabut tebal, dengan iblis-iblis menari-nari secara kacau. Namun di sini, pegunungan tampak jelas dan airnya indah, dengan cahaya terang bersinar dari langit, tanpa bayangan sedikit pun. Ini adalah alam independen, tercipta dari ketiadaan di kehampaan, bukan bintang seperti rawa darah dan daging. Fang Han dapat melihat bahwa di dunia kecil ini, langit berbentuk bulat dan bumi berbentuk persegi, membentang sekitar 1.000 hingga 2.000 li, setara dengan 1 atau 2 provinsi. Di tepi dunia ini terdapat kehampaan yang kacau, dipenuhi dengan arus turbulen yang bergelombang. Setiap dunia atau tempat tinggal gua yang diciptakan dengan usaha keras di kehampaan dikelilingi oleh arus turbulen yang dahsyat, cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu menjadi debu. Di tengah dunia kecil ini, sebuah istana melayang, beberapa poin lebih besar dari istana surgawi Yuhua milik sekte Yuhua. Di sekelilingnya, beberapa istana yang lebih kecil juga melayang, tampak seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Namun, istana-istana yang mengelilingi bangunan-bangunan kecil tampak agak rusak, menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut telah mengalami banyak invasi. Isi di dalamnya pun telah dijarah. Selain itu, begitu Fang Han masuk, dia melihat banyak orang mengepung energi iblis yang mengerikan. Energi iblis yang mengejutkan itu, seperti pilar asap, melambung ke langit, membentang di langit dan bumi, berdiri tegak seperti pilar surgawi. Sosok komandan iblis Ying Tianqing berada di dalamnya, mencengkeram dan merebut kiri dan kanan, dengan cahaya iblis yang bergulir. Dia menginjak teratai tulang putih, lapis demi lapis. Kemanapun dia bergerak, para ahli yang menyerangnya mundur 3 langkah. Ratusan orang mengepung komandan iblis, semuanya adalah ahli dari alam rahasia kemampuan ilahi. Tentu saja, ada juga beberapa orang di alam tubuh fisik yang memiliki artefak berharga yang sangat ampuh. Masing-masing individu ini memiliki metode mereka sendiri, membentuk formasi besar, kekuatan magis mereka terhubung, sepenuhnya mengelilingi komandan iblis. Yang paling mencolok di antara mereka adalah seorang pria berpakaian emas, tinggi dan tegap, dengan aura yang agung. Di sekitar pria ini, 9 cahaya emas berbentuk naga berputar, yang sebenarnya menghalangi sebagian besar serangan komandan iblis. Astaga, itu seorang ahli yang telah mengembangkan inti emas Taois, mencapai lapisan ke-7 kemampuan ilahi, seru Yan kaget saat melihat ini. Dia memang seorang ahli, bahkan mampu menandingi komandan iblis. Komandan iblis telah mengembangkan benih inti emas. Hanya seorang ahli di lapisan ke-7 inti emas yang dapat saling menekan. Aku ingin tahu siapa ahli itu? Fang Han, yang kini telah menaklukkan pedang iblis, langit darah, dan mengumpulkan lebih dari 200.000 iblis surgawi di Kuali Raja 5 Penjara, merasa sedikit bersemangat, meskipun tingkatannya sedikit lebih rendah, untuk melawan seorang ahli dari lapisan ke-7 inti emas. Jangan pernah melawan ahli tingkat ke-7 inti emas. Ahli seperti itu tidak seperti Raja Iblis 7 Malam. Mereka dapat menghancurkanmu hanya dengan kekuatan sihir mereka? Terlebih lagi,
siapa yang akan percaya bahwa ahli seperti itu tidak memiliki artefak berharga tertinggi? Yan sepertinya mengetahui pikiran Fang Han dan dengan cepat menghentikan ide gilanya. Ia mengalihkan perhatiannya ke Istana Abadi Primordial Agung di kejauhan. Jika kau ingin melawan ahli tingkat inti emas, kau harus berkultivasi hingga alam manusia surgawi. Istana Abadi Primordial Agung yang luar biasa. 3.000 tahun, dan tidak ada yang sepenuhnya menjelajahinya. Bahkan Kaisar Huangquan pernah datang ke sini dan tidak dapat menjelajahi bagian dalamnya. Mantra terlarang di dalamnya terlalu kuat. Yang Mulia Abadi Primordial Agung adalah sosok yang langsung naik ke tingkatan dengan menembus ruang, kultivasinya sangat tinggi sehingga bahkan para ahli tingkat ke-10 alam rahasia keabadian pun tidak dapat menandinginya. Yan tampak sangat menginginkan Istana Abadi Primordial Agung ini, tetapi tahu bahwa mustahil untuk menerobos masuk. Jika Istana Abadi seperti itu bisa ditembus, pasti sudah dijarah sejak lama, dan bukan giliran Fang Han, tokoh kecil seperti dia. Orang sejati Fu Shou, kakak senior Zhao Xuan telah menjebak Komandan Iblis. Namun, Komandan Iblis memiliki relik tulang putih bawaan yang melindunginya, dan dia pada akhirnya akan menyerbu ke Istana Abadi Primordial Agung, sehingga menyulitkan kita untuk mengejarnya jauh ke dalam. Tepat saat itu, cahaya keemasan lain melesat masuk, berhenti di depan orang sejati Fu Shou. Sambil berbicara, dia menatap kuali Raja 5 penjara yang sangat besar. Sosok sejati Luming. Ini adalah murid Sekte Yuhua yang secara kebetulan memperoleh harta karun Sekte Iblis tingkat atas. Dia mengikutiku untuk menaklukkan iblis dan setan serta berurusan dengan Komandan Iblis, kata sosok sejati Fu Shou. Oh, ini, kuali Raja 5 penjara yang telah lama hilang, milik Iblis Surgawi Agung 5 penjara. Kemudian, kuali ini terluka oleh seorang tetua dari sekteku, tetapi jatuh ke tangan seorang murid Sekte Yuhua, Mata Luming, sang manusia sejati, berkedip dengan cahaya aneh. Bagus sekali, bagus sekali. Harta surgawi dan duniawi adalah untuk orang-orang yang berbudi luhur. Aku telah memperoleh kuali Raja 5 penjara ini dan telah melaporkannya kepada ketua sekte. Begitu kultivasiku meningkat pesat, ketua sekte akan menggunakan metode abadi tertinggi untuk mengubah kuali raja ini menjadi artefak Dao. Pada saat itu, ia tidak akan lagi menjadi harta iblis, tetapi benda abadi. Fang Han terbang keluar dari kuali, menatap kedua orang sejati dari sekte Tai dengan sedikit makna yang lebih dalam. Begitukah? Luming, sang manusia sejati, menatap Fang Han yang telah terbang keluar dari kuali. Kalau begitu, mari kita serang bersama dan beri Komandan Iblis itu pukulan telak. Tentu saja itu akan bagus. Fang Han melambaikan tangannya, dan cahaya merah darah berkedip di telapak tangannya. Aura keganasan haus darah yang tak terbatas menyebar seperti gelombang pasang, menyebabkan True Person Luming dan True Person Fu Shou tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menjauh sedikit darinya. Langit darah pedang iblis, ini sebenarnya adalah cakrawan darah pedang iblis. Bagaimana benda ini bisa sampai ke tanganmu? Kedua sosok sejati itu terkejut. Raja Iblis 7 Malam, Putra Dewa Iblis 9 Yin, dalam rawa darah dan daging, telah kubunuh. Artefak iblis tertinggi yang dia gunakan, pedang iblis langit darah, tentu saja jatuh ke tanganku. Apa? Tidakkah kalian, manusia sejati, menganggap prestasi menaklukkan iblis dan setan ini cukup mengesankan? Fang Han mengumpulkan kekuatan batinnya, hampir meneriakkan, perbuatan besarnya, dengan 8 suara naga langit. Dia tidak bergerak untuk menghadapi Komandan Iblis. Dia hanya menyatakan pencapaiannya di hadapan semua orang. Ini benar-benar artefak iblis legendaris yang sangat kuat, pedang iblis, cakrawala darah. Benda itu ternyata jatuh ke tangan murid Sekte Yuhua biasa ini. Orang ini tidak bisa diremehkan. Tidakkah kau lihat? Harta karun magisnya, yang disebut kuali Raja 5 penjara, juga merupakan harta karun tertinggi. Kuali terbaik di antara semua kuali, dengan kuali ini untuk memurnikan ramuan, kultivasi akan berjalan lancar. Ada desas-desus bahwa di dalam rawa daging dan darah hiduplah 18 Raja Iblis Surgawi, dan juga seorang Raja Iblis, putra dari Dewa Iblis 9 Yin, Raja Iblis 7 Daun. Banyak murid yang datang ke sini untuk berlatih menderita hebat, namun dia berhasil membunuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan setinggi itu? Melihatnya, gengkinya kaku, dia jelas belum berkultivasi hingga alam yin-yang. Hanya seorang praktisi kemampuan ilahi tingkat 3, kita memiliki banyak praktisi seperti itu di 10 sekte Dao abadi. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Raja Iblis 7 Daun? Jangan remehkan dia. Meskipun orang ini telah mencapai alam Genki, kekuatan sihirnya sangat kuat. Siapa yang tahu pertemuan kebetulan apa yang dia alami atau ramuan spiritual apa yang dia konsumsi? Lihatlah fluktuasi kekuatan sihir di sekitar tubuhnya, mungkin setara dengan puluhan ribu kekuatan kuda perang yang sedang berlari kencang. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Genki biasa memiliki kekuatan sihir sekuat itu? Bagaimanapun juga, Sekte Yuhua telah menghasilkan seorang jenius lagi. Di Majelis Dao Abadi 3 tahun dari sekarang, orang ini kemungkinan akan menjadi lawan yang tangguh bagi kita berdua.
Kemunculan tiba-tiba Fang Han yang memperlihatkan pedang iblis, langit darah, dan pernyataannya telah membunuh Raja Iblis 7 Daun, yang memamerkan prestasinya dalam membunuh iblis dan setan, langsung mengejutkan seluruh tempat kejadian. Banyak ahli yang merupakan komandan pengepungan iblis mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Bahkan Zhao Xuan, Zhao Xuanyi, dari Sekte Tai, yang seimbang kekuatannya dengan komandan iblis dan telah mengembangkan inti emas Taois, melirik ke arah sana. Dia tidak tertarik oleh kata-kata Fang Han, tetapi oleh aura pembunuh yang tak terbatas dan haus darah dari pedang iblis, langit darah, yang merasuki pikirannya. Zhao Xuanyi, kau berani lengah saat bertarung denganku. Komandan iblis awalnya dikelilingi oleh kerumunan, berbenturan di kiri dan kanan, namun dia tidak bisa melepaskan diri. Kemampuannya untuk menahan 100 orang sendirian sungguh luar biasa, itu sudah cukup baik baginya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi melarikan diri adalah mimpi belaka. Tentu saja, sebagian dari mereka yang menyerangnya tidak mengerahkan kekuatan penuh, menyimpan sebagian kekuatan untuk mempertahankan diri. Jika semua orang melawannya dengan nyawa mereka, dia tidak akan mampu melawan. Namun, di antara para ahli yang mengepungnya, beberapa adalah murid dari sekte lain. Mereka bisa saja berakting, tetapi mempertaruhkan nyawa untuk membalas dendam Sekte Tai adalah hal yang mustahil. Meskipun demikian, semut pun bisa membunuh gajah, dan dengan kehadiran seorang ahli seperti Zhao Xuanyi, komandan iblis sama sekali tidak merasa tenang. Dia bahkan tidak berani menggunakan seni keruntuhan besar begitu saja, karena takut akan konsumsi kekuatan sihir yang berlebihan, yang mungkin akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih lemah. Jika komandan iblis dibunuh oleh seorang ahli kemampuan ilahi biasa, orang yang membunuhnya akan langsung menjadi terkenal, dan belum lagi, imbalan dari Sekte Tai akan sangat besar. Kini, karena aura berbahaya dari pedang iblis, langit darah, semua orang menjadi teralihkan perhatiannya. Komandan iblis segera memanfaatkan kesempatan itu, mencibir, dan dengan jentikan kedua tangannya, melepaskan 2 seni keruntuhan besar lagi. Kali ini, seni keruntuhan besar yang dilepaskan oleh komandan iblis jauh lebih ampuh daripada yang dia gunakan melawan Yao Dian, Xia Yu, dan Yu Fen. Dalam satu gerakan, Fang Han langsung merasakan penglihatannya menjadi gelap. Berpusat pada komandan iblis, sebuah kehampaan yang runtuh terbentuk, dan jiwa serta rohnya bergejolak, mengancam untuk jatuh ke pusat keruntuhan tersebut. Berdengung, Fang Han dengan cepat mengaktifkan seni konsentrasi Kaisar Kayu, yang akhirnya menstabilkan jiwanya. 9 cahaya emas berbentuk naga yang dilepaskan oleh Zhao Xuanyi langsung hancur berkeping-keping akibat benturan seni keruntuhan besar. Pedang terbang beberapa murid, yang menggunakannya dalam formasi pedang, langsung hancur berkeping-keping. Beberapa pedang terbang berkualitas tinggi langsung hancur di tempat, dan individu-individu itu sendiri hancur dalam seni keruntuhan besar. Fang Han menyaksikan para murid itu berubah menjadi debu sedikit demi sedikit, lalu terpencar tertiup angin, benar-benar berubah menjadi abu, dan merasakan gelombang kejutan di hatinya. Anda, melihat pemandangan ini, kedua ahli hebat, orang sejati Fu Shou, dan orang sejati Lu Ming, menatap Fang Han dengan tajam. Mereka segera menyadari bahwa Fang Han telah sengaja menampilkan langit darah pedang iblis, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk membantu komandan iblis. Bantuan semacam ini memang halus dan tidak mencolok, tetapi orang-orang yang jeli tentu dapat merasakannya. Bagus, sangat bagus. Aku tahu kau bukan orang yang menempuh jalan keabadian, melainkan telah memasuki jalan iblis. Sepertinya penilaianku tidak salah. Kau sebenarnya diam-diam membantu komandan iblis. True Person Fu Shou tiba-tiba menyerang, cahaya keemasan melingkar ke arah Fang Han. Itu adalah pedang terbang, sangat cepat, meskipun tidak secepat serangan yang langsung membunuh, karena berada dalam jarak yang sangat dekat dan menyerang secara tiba-tiba, pedang itu sangat sulit dideteksi. Dan hampir pada saat yang bersamaan, Lu Ming yang sejati juga bergerak, meraih dengan kedua tangan. 2 masa energi Geng Taois mengembun menjadi bentuk di telapak tangannya, membentuk barisan jimat spiritual. Kemudian, angin dan awan berputar, berubah menjadi 2 formasi besar yang menekan Fang Han. 2 formasi megah ini, yang satu berbentuk seperti harimau, yang lainnya seperti naga. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau, konvergensi naga dan harimau, yang mengubah warna angin dan awan, persis seperti seni angin dan awan naga harimau, yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh orang sejati Lu Ming. Para ahli yang telah mencapai alam manusia surga, pasti memiliki banyak kemampuan ilahi. Serangan mereka berupa formasi besar yang menutupi dan menghancurkan, dengan kekuatan seperti guntur, sangat berbeda dari 4 tingkat kemampuan ilahi pertama. Serangan kedua orang ini sangat ganas. Begitu, Lu Ming yang sejati, bergerak, 2 formasi besar di dalam seni angin dan awan naga harimau, meskipun tampaknya menargetkan Fang Han, sebenarnya diarahkan ke langit darah pedang iblis dan kuali Raja 5 penjara. Selama kedua artefak iblis ini disegel, Fang Han akan langsung berubah menjadi kura-kura dalam toples. Aku sudah cukup kejam,
Tapi aku tidak menyangka kedua orang ini akan lebih kejam dariku. Lagi pula aku adalah murid sejati Sekte Yuhua, namun mereka berani menyerangku. Fang Han terkejut oleh serangan mendadak itu, tidak menyangka kedua orang ini begitu ganas. Dia memang diam-diam telah membantu Komandan Iblis barusan. Marsekal Mo dan Fang Qingsui memiliki hubungan yang sangat baik, dan dia masih bawahan Fang Qingsui. Terlebih lagi, Marsekal Mo telah membantunya 2 kali. Memperlihatkan pedang iblis langit darah untuk mengalihkan perhatian orang lain dan membantunya secara halus bukanlah hal yang sulit. Selain itu, Sekte Tai terlalu arogan, melemahkan kekuatan mereka juga akan menguntungkan Sekte Yuhua. Fang Han mempertimbangkan kepentingan sekte tersebut. Awalnya ia mengira bahwa dengan trik kecil ini, bahkan jika Sekte Tai mengetahuinya, mereka tidak akan memiliki bukti dan tidak dapat berbuat apapun padanya. Namun, ia tidak menyangka para murid Sekte Tai akan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan, berani membunuh seorang murid sejati Sekte Yuhua yang terhormat hanya berdasarkan keyakinan batin mereka, tanpa bukti apapun. Satu formasi besar angin awan naga harimau terbang ke pedang iblis, langit darah, langsung menyegelnya, sementara yang lain menyegel Wang Ding. Fang Han segera merasakan hubungannya dengan pedang iblis langit darah dan kuali Raja 5 penjara terputus. Meskipun masih ada ikatan spiritual yang samar, dan dia bisa mendapatkan kembali kendali atas kedua artefak tingkat tertinggi itu melaluinya, waktu yang tersedia tidak cukup. Menyegel kedua artefak tingkat tertinggi ini berada di luar kemampuan Lumina orang sejati, tetapi menyegelnya selama beberapa saat sudah cukup bagi mereka untuk bersatu dan membunuh Fang Han. Cahaya pedang melesat. Serangan itu dengan cepat menghantam pinggangnya. Pedang terbang True Person Fushou adalah artefak kelas atas dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tidak sekuat pedang iblis Blood Firmament, kekuatannya lebih dari cukup untuk membunuh seorang master dari alam Genki. Namun, Fang Han bukanlah seorang master biasa. Pada saat kritis ini, energi Kaisar Kayu Genki yang pekat tiba-tiba menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya, melindunginya dan memungkinkannya untuk menahan cahaya pedang. Cahaya pedang itu tak terbendung. Lapisan demi lapisan Genki ditebas, tetapi itu hanya memberinya kedipan mata. Fang Han memanfaatkan kesempatan ini, meraung, dan melompat, menghindari serangan pedang yang melayang itu. Meskipun begitu, jubah artefak spiritual yang dikenakannya hancur berkeping-keping. Situasinya sangat berbahaya. Genki macam apa ini? Kualitasnya sangat tinggi. Ini bukan Genki kayu surgawi milik Sekte Yuhua. Fushou, sang manusia sejati, mengira dia pasti akan berhasil kali ini. Serangan pedangnya, meskipun tampak santai, sebenarnya adalah kekuatan penuhnya. Pedangnya, yang disebut Pedang Rawa Agung, ditempa dari saripati rawa-rawa besar langit dan bumi serta logam-logam terbaik, dimurnikan di dalam Danlu selama 60 tahun penuh sebelum dilepaskan. Seni pedang yang ia kembangkan juga merupakan seni tertinggi dari Sekte Tai, tebasan sungai surgawi. Setelah mencapai alam manusia surgawi, seseorang akan memiliki umur setidaknya 800 tahun. Kini ia berusia lebih dari 300 tahun, dengan kemampuan pedang yang tak tertandingi. Ia pernah seorang diri membunuh seorang tetua di antara iblis bumi, yang membuatnya terkenal luas dan mendapat penghargaan dari Sekte Tai. Seni Taoisnya baru-baru ini secara halus menunjukkan tanda-tanda akan menembus alam persatuan. Namun, ketika serangan pedang ini bertemu dengan Genki milik Fang Han, serangan itu menghadapi perlawanan yang sangat besar. Setelah akhirnya berhasil menembus pertahanan, lawan sudah melarikan diri. Dia tidak tahu bahwa Fang Han tidak mengolah Genki kayu surgawi, melainkan seni elemen kayu ajaib pertama, seni Kaisar Kayu Azur, dan Geangkinya telah menyerap esensi pohon dunia, leluhur semua pohon, sehingga kualitasnya sangat langka di dunia. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi Raja Iblis berdaun 7. Kalian, sebagai murid Sekte Tai, benar-benar melakukan pembunuhan dan perampokan. Kalian membunuhku hanya karena 2 harta iblisku. Murid saleh macam apa kalian? Aku akan melaporkan ini kepada guru besar Sekte Yuhuaku dan membongkar wajah buruk kalian kepada publik. Begitu Fang Han berhasil melarikan diri, dia meraung, membuat semua orang yang hadir mengetahuinya. Seluruh kejadian ini berlangsung dalam sekejap, seperti kelinci melompat dan elang menyerang. Kau, Fushou dan Lumina, si manusia sejati, tidak menyangka Fang Han akan membalikan keadaan, tetapi mereka juga tidak mudah dihadapi. Mereka meraung, kau diam-diam membantu Marsekal Iblis, menyimpan ambisi seperti serigala. Kau adalah orang dari jalan iblis. Kau yang pertama memfitnahku, lalu mencoba membungkamku setelahnya. Kurasa kaulah yang berada di jalan iblis. Fang Han meraung lebih keras dari siapapun. Jika kau berani, jangan saling bertarung. Mari kita bersama-sama membunuh Marsekal Iblis. Mari kita lihat siapa yang berhasil duluan. Ah, kau masih ingin menyerang. Sepertinya kau bertekad untuk membunuhku dan merebut hartaku. Sambil meraung, Fang Han melepaskan energi Kaisar Kayu Genki-nya dengan kekuatan penuh, dan persepsi spiritualnya dimaksimalkan. Bang! Pedang Iblis Langit Darah adalah yang pertama kali melepaskan diri dari segel, melompat keluar dengan kilatan cahaya darah,
berhadapan dengan pedang rawa agung milik manusia sejati Fushou. Dan kuali Raja Lima Penjara juga terlepas dari segelnya tak lama kemudian. Raungannya yang tiba-tiba telah membuat semua orang waspada. Mereka yang mengepung Marsekal Iblis mundur satu persatu, hanya menyisakan Zhao Xuanyi yang bertarung melawan Marsekal Iblis. Keunggulan penindasan awal berubah menjadi pertarungan yang seimbang. Sekolah Tai benar-benar kejam? Mereka benar-benar langsung membunuh. Bahkan jika orang ini diam-diam membantu Marsekal Iblis, dia tetaplah murid sejati Sekte Yuhua. Membunuhnya begitu saja, apakah Sekte Tai mungkin adalah penguasa Sekte Taois? Kurasa itu belum tentu untuk membantu Marsekal Iblis. Memamerkan pedang iblis juga merupakan sifat manusia. Sekte Tai mungkin benar-benar memfitnahnya untuk membunuhnya dan merebut hartanya. Beberapa murid yang telah mengasingkan diri berdiskusi di antara mereka sendiri. Di antara mereka yang mengepung Marsekal Iblis terdapat murid-murid dari sekte lain. Mereka hanya melakukan formalitas, ketika Marsekal Iblis melepaskan kekuatannya, mereka mundur, tetap tidak terluka. Mereka yang tewas di bawah seni pemusnahan agung semuanya adalah murid Sekte Tai, dan mereka tidak merasa kasihan. Namun, pertarungan antara Fang Han dan True Person Fushou serta True Person Lumina membuat mereka merinding. Changchun, Dafang, Kunyuan, Kanli, aku akan sepenuhnya menahan Marsekal Iblis. Kalian pergi dan kepung serta bunuh orang itu. Kalian harus membunuhnya. Jangan biarkan dia berbicara fitnah. Zhao Xuanyi juga mendengar ini dan segera memerintahkan keempat orang sejati lainnya untuk menyerang Marsekal Iblis. Suara mendesing. Keempat tokoh sejati yang agung itu juga menyerang Fang Han. Ekspresi Fang Han sedikit berubah. Dia merasakan tekanan luar biasa yang datang menghampirinya. Tepat saat itu, sambaran petir yang dipancarkan dari lorong kembali kekosongan datang. 6 sang mahakuasa dari Sekte Tai, Sang Mahakuasa Dafang, Sang Mahakuasa Kunyuan, Sang Mahakuasa Changchun, Sang Mahakuasa Kanli, Sang Mahakuasa Luming, dan Sang Mahakuasa Fushou, semuanya adalah master yang terkenal. Mereka telah mengukir nama mereka 60 atau bahkan 100 tahun yang lalu, dan semuanya adalah ahli di tahap kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia surgawi, setelah mencapai umur panjang. Masa depan mereka cerah, dan ada harapan besar bagi mereka untuk mengkultivasi inti emas. Dengan rentang hidup 800 tahun di alam manusia surgawi, jika seseorang fokus pada kultivasi, dikombinasikan dengan sumber daya melimpah dari sekte besar, metode kultivasi yang unik, dan bimbingan yang konstan, mencapai alam inti emas, meskipun sulit, bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, keenam sang mahakuasa ini juga merupakan murid-murid kunci yang menjadi fokus pembinaan Sekte Tai. Kemampuan mereka, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin sedikit lebih rendah daripada iblis raksasa seperti Raja Iblis Qi, tetapi mereka tentu tidak jauh tertinggal dan mampu bersaing. Jika keenamnya bergabung, Raja Iblis Qi pasti akan lari hanya dengan melihat mereka. Pembunuhan Raja Iblis Qi oleh Fang Han adalah serangan mendadak yang beruntung. Jika itu terjadi lagi, dan Qi mengetahui kekuatan, Yan, dan waspada, tidak akan pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sekarang, dengan 6 orang sejati bekerja sama untuk menangkap dan membunuh Fang Han, dia langsung terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. 6 pedang terbang, berputar dan menebas, berkelebat seperti kilat, menyerang lebih dulu, bertujuan untuk menebas Fang Han di tempat. Fang Han merasakan bahaya yang sangat besar. Dia tiba-tiba mengaktifkan pedang iblis, langit darah, di tangannya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya darah yang berbenturan langsung dengan 6 pedang terbang. Seketika, terjadi serangkaian ledakan logam, lingkaran riak menyebar, dan percikan api beterbangan saat pedang dan saber bertabrakan di udara, seperti hujan meteor. 6 dentuman keras. Keenam pedang terbang itu berhasil dipukul mundur. Setiap pedang terbang memiliki serpihan seukuran butir, karena telah rusak oleh pedang iblis. Namun, Fang Han juga terlempar ke udara akibat kekuatan dahsyat dari keenam pedang itu, merasakan sesak di dada dan sesak napas, darahnya bergejolak. Dia hampir tidak mampu mengumpulkan energi vitalnya dan hampir jatuh ke tanah. Sialan, pedang iblis Blood Firmament benar-benar sesuai dengan namanya sebagai artefak iblis yang tiada tandingannya. Pedang terbangku, yang telah kutempuh dengan susah payah selama 60 tahun, rusak seperti ini. Setidaknya butuh 3 tahun untuk memperbaikinya, belum lagi berapa banyak material surgawi dan harta duniawi yang harus kuhabiskan. Dengan keenam pedang terbang itu rusak secara bersamaan, 6 sang sejati merasa patah hati. Mereka semua berpikir untuk membunuh Fang Han dan merebut pedang iblis Blood Firmament. Setelah dimurnikan dengan metode keabadian, pedang itu akan menjadi harta karun tertinggi, memungkinkan mereka untuk berkeliaran bebas di antara langit dan bumi di masa depan. Meskipun dia adalah murid sejati Sekte Yuhua, mereka bisa saja menemukan alasan untuk membunuhnya. Sekte Tai bisa menangani masalah seperti itu. Setelah pedang terbang mereka rusak, keenam master itu tidak lagi menggunakan pedang mereka untuk menyerang,
melainkan memadatkan energi vital mereka dan secara bersamaan melepaskan serangan telapak tangan. Ledakan. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. 6 formasi besar mengepung Fang Han. Mereka telah memperhitungkan bahwa setelah perjuangannya, energi vital dan kekuatan sihirnya akan tidak mencukupi, sehingga menyulitkan untuk menghindar. Serangan ini merupakan gerakan mematikan yang terus-menerus, meliputi ke-6 arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang, sehingga Fang Han tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Mereka tahu mereka tidak bisa membiarkan Fang Han kembali ke Kuali Raja 5 penjara, jika tidak, menangkapnya akan menjadi sulit. Murid sekte Yuhua itu sekarang sudah tamat. Sialan, harta karun tertinggi seperti pedang iblis belat firmamen dan Kuali Raja 5 penjara akan jatuh ke tangan sekte Tai. Kekuatan sekte Tai semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rumor mengatakan bahwa pada sidang Dao Abadi 3 tahun lagi, mereka akan membentuk tim penegak Dao Abadi yang mampu menghukum murid dari berbagai sekte sesuai aturan mereka. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan mengatasinya? Melihat pemandangan ini, banyak murid dari sekte lain merasakan gelombang kemarahan. Memang, sekte Tai bertindak terlalu arogan. Membunuh seorang murid sejati dari salah satu dari 10 sekte abadi dengan begitu mudahnya, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat orang merasa patah semangat? Namun, mereka tahu bahwa saat ini, Fang Han sudah pasti mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Pohon dunia. Suntikan energi vital. Pada saat kritis ini, Fang Han mengaktifkan pohon dunia di dahinya. Gelombang energi vital yang kuat mengalir turun, segera memberinya energi yang melimpah. Dia menarik napas dalam-dalam, pikirannya kembali dipenuhi kekuatan magis, dan dengan gerakan cepat, dia melesat seperti ikan mas menembus ombak. Tepat sebelum 6 formasi besar itu menutup, dia berhasil lolos, berdiri di atas mulut Kuali Raja 5 penjara tanpa tenggelam ke dalamnya. Cahaya merah menyembur keluar dari Kuali Raja, menyelimutinya. Dia tampak seteguh gunung. Pohon dunia terus-menerus menyerap energi spiritual dari alam abadi, memastikan bahwa kekuatan sihirnya tidak pernah terancam habis. Langkah yang luar biasa. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Dia jelas kekurangan kekuatan sihir, tapi tiba-tiba kekuatan itu pulih. Melihat hal ini, para murid dari sekte lain terkejut. Dia benar-benar lolos. Bagaimana mungkin dia lolos dari serangan yang sangat jitu? Keenam yang Maha Esa juga terkejut, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka saling bertukar pandang, formasi agung 6 harmoni yang menjangkau langit. 6 formasi besar itu terhubung, berubah sekali lagi menjadi susunan heksagonal kolosal yang menutupi langit dan bumi, menyegel Kuali Raja. Jelas, ini adalah formasi yang telah mereka latih bersama. Formasi agung 6 harmoni yang menjangkau langit ini awalnya dipraktikkan oleh kami berenam untuk menghadapi Marsekal Iblis. Untuk digunakan melawanmu, kau bisa menganggapnya sebagai suatu kehormatan bahkan dalam kematian. Truan Fushou menggertakkan giginya. Selama berbulan-bulan mereka mengejar Marsekal Iblis di laut, keenam sang maha kuasa ini telah terluka olehnya. Karena itu, mereka berlatih formasi bersama, menggabungkan energi vital mereka dan mengintegrasikan kekuatan sihir mereka. Keenamnya menjadi satu, setara dengan seorang ahli di tahap inti emas kemampuan ilahi. Fang Han merasakan tekanan meningkat secara signifikan lagi. Tepat ketika dia hendak mundur ke dalam Kuali Raja dan melawan dengan sekuat tenaga, sebuah kilat tiba-tiba muncul dari udara dan menyambar dari langit. Sambaran petir ini setebal ember, terjalin dengan formasi-formasi besar, dan jimat-jimat samar terlihat di dalamnya. Dewa petir manusia burung seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya, melantunkan himne kuno secara serempak. Tak ada kekuatan yang mampu menahan hukuman ilahi dari zaman kuno ini. Kesengsaraan surgawi kuno, kekuatan dewa petir kuno dan ibu petir. Formasi agung 6 harmoni yang menjulang tinggi hancur oleh satu serangan. Dari lorong Guisu, seseorang turun. Dengan rambut seperti air terjun sutra hitam, pakaian seputih salju, dan diselimuti cahaya elektrik, dia tampak dingin, cantik, dan mulia. Dia adalah Fang Qingsui. Saat Fang Han melihat Fang Qingsui, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa lega sekaligus sedikit gelisah. Lega karena seorang penolong telah datang di sisinya, seseorang yang mampu menghadapi sekte Tai. Fang Qingsui sangat tegas dalam membunuh, tak kenal takut, dan sosok tangguh yang berani menghadapi apapun. Ia merasa gelisah karena telah menyebabkan banyak insiden besar, dan ia takut bahwa Fang Qingsui, setelah mengetahuinya, akan curiga terhadap diagram mata air kuning. Fang Han, kau! Bagus sekali, bagus sekali. Fang Qingsui muncul dan menatap Fang Han, kau memang anggota keluarga Fang kami, telah melakukan begitu banyak perbuatan luar biasa, menantang Hua Tiandu, membunuh iblis surgawi Gu Air, melindungi istana Gua Dewa Petir di 7749 pulau kami, dan bahkan membunuh Raja Iblis Qi, merebut pedang iblis langit darah. Kau juga berani menentang murid sekte Tai dan sekarang melawan mereka. Berdasarkan tindakan-tindakan ini saja, sekte Yuhua kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Kau terlalu menyanjungku, kakak.
Fang Han terkekeh sinis, menyimpan pedang iblis Blood Firmament, dan membiarkan kuali Raja 5 penjara melayang di udara. Long Xuan, kenapa kau tidak keluar untuk menyambut kakak senior Fang? Salam, kakak senior Fang. Long Xuan melompat keluar dari kuali dan juga menyapa Fang Qingsui. Sampai alam mana kakak senior telah berlatih? Saat mengasingkan diri di alam dewa kecil, apakah kau telah mengembangkan benih inti emas? Kakak senior adalah reinkarnasi dari ibu petir kuno, roh bawaan, jadi kultivasimu pasti tak tertandingi oleh orang biasa. Fang Han bertanya dengan ragu-ragu. Reinkarnasi ibu petir? Cepat atau lambat aku akan memberitahumu kebenarannya, tetapi sementara itu, kau juga perlu memberitahuku beberapa kebenaran. Fang Qingsui melangkah dengan tenang, mendekati Fang Han, suaranya sangat lembut, hampir berbisik, aku dengan susah payah membunuh seseorang, berharap mendapatkan harta karun, tetapi kau mendapatkannya lebih dulu. Katakan padaku, apakah diagram mata air kuning ada padamu? Aku tidak menyadarinya saat itu, mengabaikannya, tetapi sekarang setelah aku tahu, kau sudah menjadi kuat. Apa yang kau katakan, kakak senior? Aku tidak mengerti. Fang Han tampak bingung, tetapi hatinya sudah sangat waspada. Meskipun dia telah menjadi kuat sekarang, dia tidak dapat membedakan kultivasi Fang Qingsui. Terutama karena serangan Fang Qingsui baru-baru ini sangat kuat, dan ketika dia mendekatinya, langkahnya begitu lincah sehingga cahaya ilahi iblis darah dari kuali Raja 5 penjara pun tidak dapat menghalanginya. Hal ini mengejutkan Fang Han. Sihir Taois Fang Qingsui jauh lebih unggul daripada milik Raja Iblis Qi, memberikan Fang Han perasaan yang mendalam dan tak terduga, bahkan lebih menakutkan daripada Marsekal Iblis. Aku tahu kau tak akan mengakuinya, tapi aku punya banyak waktu untuk berbicara denganmu perlahan. Kau juga anggota keluarga Fangku, jadi kepentingan kita sejalan. Fang Qingsui berbicara lembut, napasnya selembut bunga anggrek. Fang Han belum pernah berbicara padanya seperti ini sebelumnya. Saat ini, Sekte Tai sedang mengejar Marsekal Iblis. Meskipun Marsekal Iblis adalah anggota jalur iblis, dia memiliki kasih sayang yang mendalam kepada kakak senior dan telah membantunya berkali-kali. Aku ingin tahu apa yang kakak senior rencanakan kali ini. Fang Han dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Jika Sekte Tai tidak mengekang kesombongan mereka, mereka akan menjadi lebih angkuh lagi, yang bukanlah berkah bagi jalan keabadian kita. Fang Qingsui melambaikan tangannya yang cantik dengan ringan, senyum tipis teruk di bibirnya. Kau ingin bertanya tentang kultivasiku, bukan? Aku masih sedikit kurang untuk mengkultivasi inti emas Taois, tetapi bahkan para ahli inti emas Taois pun bukanlah tandinganku. Kau mungkin tahu bahwa aku telah memperoleh jimat Kaisar Petir, jimat listrik kuno yang tak dapat dihancurkan. Kekuatan artefak Tao ini mirip dengan diagram mata air kuning, tetapi diagram mata air kuning rusak, sedangkan artefak Taoku lengkap dan utuh. Bahkan seorang master tingkat ke-10 kemampuan ilahi mungkin tidak dapat mengalahkanku. Tidak mudah juga bagi seorang master alam rahasia keabadian untuk membunuhku. Kata-kata Fang Qingsui mengandung tekanan tersirat, seolah-olah untuk memperingatkan Fang Han tentang kekuatannya. Kakak senior memiliki kemampuan ilahi yang luas dan kekuatan sihir yang tak terbatas. Mencapai inti emas Taois sudah di depan mata, kata Fang Han dengan cepat. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Di Sekte Yuhua, aku memang kekurangan karakter kejam sepertimu, yang berani bertarung dan membunuh. Hua Tiandu memiliki perjanjian 10 tahun denganmu, dan aku akan sepenuhnya membantumu. Fang Qingsui tersenyum tipis. Begitukah? Kakak senior, apakah kau mencoba menenangkanku? Namun, Hua Tiandu telah mewarisi garis keturunan Dao dari Yang Mulia Abadi Panu dan memiliki artefak Dao. Begitu dia memasuki alam rahasia panjang umur, tidak seorang pun akan mampu menahannya. Fang Han berkata, dia secara paksa mengambil labu 7 iblis yang diberikan kakak senior kepadaku, jelas tidak menghormati kakak senior. Aku tahu semua ini. Kita akan membicarakannya nanti. Fang Qingsui tiba-tiba memotong ucapannya. Baiklah, kali ini, mari kita bertarung habis-habisan dengan Sekte Tai, dan biarkan aku melihat kultivasimu secara menyeluruh. Aku tentu tidak akan mengecewakanmu, kakak senior. Dengan Fang Qingsui memimpin, Fang Han tentu ingin menantang kekuatan Sekte Persatuan Agung dan membangun reputasinya sendiri yang tangguh. Meskipun dia sudah tahu bahwa Fang Qingsui mencurigainya memiliki diagram mata air kuning, dan bahwa masalah ini pasti tidak akan mudah diabaikan, sekarang bukanlah waktu untuk pergolakan batin. Terlibat dalam perselisihan internal saat ini akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal seperti itu. Namun, Fang Han jelas tidak akan lengah. Dia sedang memikirkan cara untuk mengaburkan masalah agar Fang Qingsui tidak pernah bisa menanyainya tentang diagram mata air kuning. Setelah masalah itu selesai, Fang Han tahu dia mungkin tidak akan mampu menghadapi interogasi Fang Qingsui, dan dia bahkan mungkin bukan tandingannya dalam hal kekuatan. Baru saja, Fang Qingsui seorang diri telah mengalahkan gabungan kekuatan 6 ahli alam manusia surgawi tingkat kelima dengan kemampuan ilahi manusia sejati, menunjukkan kekuatan luar biasa yang sebenarnya di atas kekuatan inti emas.
Aku harus mencari cara agar Fang Qingsui terlalu sibuk untuk menggangguku. Akan lebih baik jika dia terluka saat melawan para ahli Sekte Persatuan Agung. Fang Han bersiap untuk bertindak sambil merencanakan, dan pada saat yang sama berkomunikasi secara telepati dengan Yan. Yan, jika kita berurusan dengan Fang Qingsui sekarang, bagaimana peluang kita? Peluangnya tidak terlalu tinggi. Jimat petir abadi adalah artefak Dao setingkat denganku, bahkan lebih tua dariku. Jika aku berada di puncak kekuatanku, aku tidak akan takut padanya. Namun, tidak akan mudah bagi Fang Qingsui untuk membunuh kita. Kita bukan tandingannya, tetapi bahkan jika kita mencoba melarikan diri, dia mungkin tidak benar-benar mampu membunuh kita. Yan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita masih bisa melarikan diri? Aku tidak percaya aku telah tumbuh sebesar ini. Setahun yang lalu, Fang Qingsui memegang hidup dan matiku di tangannya. Fang Han merasa lega, sepertinya Fang Qingsui juga mengerti bahwa aku bisa melarikan diri. Jika demikian, masih banyak yang harus dilakukan. Saat Fang Han sedang mengalami perubahan pola pikir ini, seluruh tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Komandan Iblis dan Zhao Xuanyi, setelah saling bertukar dua pukulan, menariki mereka dan menghentikan pertarungan. Para murid dari berbagai sekte berdiskusi dengan penuh semangat, tampaknya sangat waspada terhadap kemunculan Fang Qingsui yang tiba-tiba, bahkan lebih waspada daripada Komandan Iblis. Fang Qingsui, sebagai murid sekte Yuhua, mengapa kau menghalangi kami membunuh iblis ini? Apakah kau berniat memasuki jalan iblis? Jangan lupa, setiap kata dan tindakanmu sekarang mewakili sekte Yuhua. Komandan Iblis telah membunuh murid-murid Sekte Persatuan Agung kita dan banyak kultivator lainnya di sepanjang jalan. Apa niatmu membantunya? Apakah kau ingin Sekte Persatuan Agung kita sekali lagi mengeluarkan perintah pengejaran Dao Surgawi terhadapmu? Fu Shou, si manusia sejati, tiba-tiba berteriak. Dia baru saja disambar petir dan nyaris tidak berhasil menghilangkan sisa energi petir dari tubuhnya, lalu langsung merong menuduh. Fang Qingsui, kau harus berpikir dua kali. Jangan menjadi pendosa di jalan keabadian untuk selama-lamanya. Tatapan True Person Chang Chun tajam, dan nadanya berat. Kapan aku pernah membantu Komandan Iblis? Kapan aku pernah menghentikanmu membunuh iblis? Fang Qingsui berpura-pura bingung, setengah tersenyum di wajahnya. Saat Komandan Iblis dan Zhao Xuanyi bertarung barusan, apakah petir yang kukirimkan sampai ke sana? Aku sedang menyelamatkan Fang Han, murid sejati Sekte Yuhuaku. Omong-omong, aku ingin bertanya, Fang Han adalah murid sejati Sekte Yuhuaku, jadi mengapa Sekte Taimu berhak membunuhnya? Bahkan jika dia melakukan kesalahan besar, seharusnya pemimpin Sekte Transformasi Bulu, tetua hukuman surgawi, yang menghukumnya. Bukankah kau melampaui batas? Apakah kau benar-benar berpikir Sekte Taimu adalah pemimpin 10 Sekte Abadi? Bisakah kau seenaknya mengangkat dan memecat siapapun yang tidak kau sukai, bahkan pemimpin Sekte dari Sekte lain, mulai sekarang? Ini, Fu Shou, sang manusia sejati, terdiam sesaat. Memang, Fang Qingsui tidak membantu Komandan Iblis barusan, dia hanya membantu Fang Han. Hanya desas-desus bahwa Fang Qingsui memiliki hubungan dekat dengan Komandan Iblis, jadi ketika dia muncul, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa dia ada di sana untuk membantu Komandan Iblis. Dia tidak menyangka akan terperangkap oleh kata-katanya, dan Fang Qingsui berbicara dengan tajam, setiap kata menggema, terutama kalimat terakhir, yang sangat kejam karena bertujuan untuk menempatkan Sekte Persatuan Agung berlawanan dengan semua Sekte Abadi lainnya. Dia ingin membalas, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk melakukannya. Mengatakan bahwa Sekte Tai kita secara sewenang-wenang mengangkat dan memecat para abadi terhormat, apakah kau mencoba menabur perselisihan di antara 10 Sekte Abadi kita? Sungguh niat jahat, kata Zhao Xuanyi. Lagi pula, barusan, Fang Han ini diam-diam membantu Komandan Iblis, dan situasinya kritis. Jika kita tidak bertindak lebih dulu dan melaporkan kemudian, siapa yang tahu berapa banyak sesama kultivator yang akan mati. Seperti kata pepatah, anak panah sudah terpasang, dan harus ditembakkan. Niat awalku hanyalah untuk menangkap anak ini dan kemudian menyerahkannya ke Sekte Yuhua untuk dijatuhi hukuman. Zhao Xuanyi adalah seorang ahli yang telah membentuk inti emas, sehingga kata-katanya memiliki bobot yang signifikan. Begitu dia berbicara, banyak murid Taois yang hadir juga ikut setuju. Saudara Zhao benar, untunglah kita mundur dengan cepat, kalau tidak kita pasti sudah dibunuh oleh Marsekal Iblis. Memang benar. Fang Han yang memperlihatkan pedang iblisnya itu mengganggu pikiranku, dan Fang Han berasal dari keluarga Fang, jadi keluarga Fang tentu akan membantu Marsekal Iblis. Seorang murid dari Sekte Pedang Matahari Bulan dan Sekte Satu Yuan berdiskusi. Zhao Xuanyi, kau omong kosong. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang, wajah mereka pucat pasi. Siapa yang berani mengutuk langsung seorang tokoh kuat seperti Zhao Xuanyi? Mereka segera menoleh, dan ternyata itu Fang Han. Orang ini benar-benar kurang ajar. Bahkan Marshal Iblis pun berdiri dengan bangga di udara, memuji, kutukan yang bagus. Namun, Fang Han berulang kali mencibir,
kata-katanya seperti belati, kau jelas melihatku menyingkirkan Raja Iblis 7 daun dan menjadi iri, menginginkan pedang Iblis Langit Darah dan kuali Raja 5 Penjara, 2 artefak harta karun pamungkas ini. Jadi kau ingin membunuhku dan merebut hartaku, dan dengan demikian kau memfitnahku karena memasuki jalan iblis? Hehe, ini taktik umum sekte Taimu. Jangan kira aku tidak tahu. Selain itu, kau sudah lama menyimpan ambisi untuk mengendalikan sekte Yuhuaku, jadi kau membantu Hua Tiandu dari sekte Yuhuaku, hanya menunggu dia berkultivasi ke alam rahasia keabadian. Mungkin kemudian dia akan secara bertahap merebut kendali sekteku. Kau ingin membentuk semacam aliansi murid elit dari berbagai sekte untuk penegakan, bukankah ini ambisi serigala, yang diketahui semua orang? Sekte Taimu secara paksa mendefinisikan Dao Surgawi, berbicara liar tentang jasa, dan di masa depan bahkan akan menentukan kesengsaraan surgawi berdasarkan jasa. Jika kita para kultivator abadi tidak bertindak sesuai dengan jasamu, kau akan mengirimkan malapetaka untuk membunuh kami. Keabadian itu sendiri adalah tentang kebebasan dan tanpa halangan, namun kau ingin secara paksa menahan para kultivator di antara langit dan bumi. Ambisi ini bahkan lebih besar daripada ambisi jalan iblis. Semuanya, kalian harus berhati-hati agar tidak secara bertahap dimangsa oleh sekte Tai. Hari ini mereka dapat menggunakan alasan, memasuki jalan iblis, untuk berurusan denganku, besok, jika kalian memperoleh takdir abadi atau menguasai artefak sihir tingkat tinggi, mereka akan memperlakukan kalian dengan cara yang sama. Fang Han berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, kata-katanya bernada mengkhawatirkan tetapi sangat provokatif, dan juga tidak lupa untuk menjelek-jelekan Hua Tiandu. Beberapa kultivator abadi mendengarkan kata-kata ini dan diam-diam menundukkan kepala mereka, secara alami setuju dalam hati mereka. Kau sedang mencari kematian. Zhao Xuanyi akhirnya tidak tahan lagi. Sebagai murid sekte Tai dan telah mengkultivasi inti emas Taois, ia memegang posisi tinggi dan kekuatan besar, mendapatkan rasa hormat kemanapun ia pergi. Jika ia mengunjungi sekte abadi lainnya, bahkan para tetua akan keluar untuk menyambutnya dengan upacara megah, apalagi seseorang yang berani menghinanya. Bagaimana mungkin dia mentolerir Fang Han, seorang murid biasa, yang begitu berani dan menantang otoritasnya? Dia mengangkat tangannya, dan badai kecil seketika mengumpul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke arah Fang Han, dan seketika itu juga, angin kencang meletus di atas kepala Fang Han. Sebuah tornado menerjang, menelan seluruh tubuhnya. Seberapa kuat? Apakah ini kekuatan seorang ahli inti emas? Fang Han seketika merasakan dunia menjadi gelap, semua pemandangan lenyap. Angin kencang menderu di telinganya seperti anak panah, melesat ke pori-porinya, mengacaukan organ dalamnya dan mengubah otaknya menjadi bubur. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Langkah ini bagaikan cobaan berat di langit dan bumi, yang tampaknya mustahil untuk ditolak. Fang Han mencoba membangkitkan ki sejatinya, tetapi tidak berhasil. Untungnya, pohon dunia di dahinya diam-diam aktif, akarnya memanjang, dan benar-benar menyumbat semua pori-porinya. Rambut-rambut di setiap pori bergabung dengan akar pohon dunia, menyerap sejumlah besar badai. Fang Han kemudian merasa sedikit lebih baik. Dia meningkatkan ki sejatinya lagi, mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Ki sejati kaisar kayu berputar di sekelilingnya, tiba-tiba meluas keluar dengan serangkaian ledakan, akhirnya menahan badai agar tidak menyerang lebih jauh. Namun, badai itu masih menyelimutinya, berputar dengan kencang, seperti batu penggiling, menjebaknya. Yang dilihat semua orang hanyalah lambaian tangan Zhao Xuanyi. Fang Han diselimuti badai hitam, berputar ke atas, berjuang dengan sengit tetapi sia-sia, dengan angin liar menderu dan hantu meratap di dalamnya. Yan, kemampuan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Jika bukan karena pohon dunia, aku pasti sudah hancur menjadi abu. Fang Han tidak bisa menembus badai hitam dan segera berkomunikasi. Sebelum Yan sempat berbicara, Fang Qingsui melangkah maju, kelima jarinya seperti kait, menembakkan petir yang langsung menyambar badai hitam yang menyelimuti Fang Han. Dengan kilatan cahaya listrik, badai hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, Fang Qingsui menatap Fang Han dengan tatapan aneh, lalu menatap Zhao Xuanyi dan mencibir berulang kali, langkah yang bagus. Bencana angin matahari hitam, salah satu dari 12 seni gerbang mendalam tertinggi sekte Tai. Untuk benar-benar menggunakannya melawan murid sekte Yuhuaku. Aku harus mengalaminya sendiri. Keluarkan semua 12 seni gerbang mendalam sekte Taimu, 3 bencana dan 9 kesulitan. Aku hanya tidak tahu apakah kau telah menguasai semuanya. Seni gerbang 12 mendalam sekte Tai juga disebut 3 malapetaka dan 9 kesulitan. Apa yang dia gunakan melawanmu barusan adalah malapetaka angin matahari hitam, ada juga malapetaka api matahari agung dan malapetaka surgawi kiamat. Mereka sangat kuat. Setiap kemampuan ilahi setara dengan seni iblis seperti seni pemutus agung atau seni keruntuhan agung. Mereka unik bagi sekte Tai. Sekte mata air kuningku selalu ingin mempelajari 3 malapetaka dan 9 kesulitan, seni gerbang 12 mendalam, tetapi tidak pernah berhasil. Yan, kata Yan,
Tapi bencana angin matahari hitam itu tidak membunuhmu barusan, jadi kau telah membuat nama baik untuk dirimu sendiri. Bahkan serangan mendadak kakak senior Zhao Xuanyi dengan bencana angin matahari hitam pun tidak mampu membunuh orang bernama Fang Han ini. Sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku penasaran kemampuan ilahi macam apa yang dia kembangkan. Kakak senior Zhao Xuanyi, dengan statusnya yang terhormat, melakukan serangan mendadak, bahkan menggunakan teknik seperti bencana angin matahari hitam. Namun, dia tetap tidak bisa membunuh Fang Han ini. Murid-murid sekte Yuhua benar-benar kuat. Aku harus melaporkan berita ini ke sekte. Fang Han ini, yang membunuh Raja Iblis 7 Daun dan memperoleh pedang Iblis Langit Darah, dan entah bagaimana memperoleh kuali Raja 5 Penjara, memiliki gengki yang sangat mendalam. Jika dia terus berkultivasi, dia mungkin akan menjadi putra kesayangan surga lainnya. Diskusi pun pecah. Penampilan Fang Han hari ini, jika kabarnya tersebar, memang akan membuatnya terkenal. Zhao Xuanyi, yang tidak mampu membunuhnya dan mendengar percakapan ini, menjadi semakin dingin, memancarkan gelombang hawa dingin. Dia melirik Marsekal Iblis, lalu ke Fang Qingsui dan Fang Han, berkata, Fang Qingsui, kau tidak layak untuk melawanku. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Aku ingin melihat apakah kekuatan gabungan Sekte Iblis Bawaan dan Sekte Yuhua dapat menahan 3 bencana dan 9 kesengsaraan, 12 seni tertinggi Xuanmen milikku. Kau? Mampu menguasai 3 bencana dan 9 kesengsaraan? Akan sangat mengesankan jika kau bisa menguasai 2 dari 3 bencana dan 4 atau 5 dari 9 kesengsaraan. Jika kau telah menguasai semuanya dan mengintegrasikannya, kau pasti sudah menentang takdir, mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, dan langsung memasuki alam keabadian. Mengapa kau masih terjebak di tahap inti emas? Marsekal Iblis tertawa terbahak-bahak, Zhao Xuanyi, lawanmu adalah aku. Jangan libatkan Sekte Yuhua dalam hal ini. Jika kau berani, lawan aku sendirian. Atau, mari kita tantang Istana Abadi Asal Agung. Siapapun yang dapat mencapai kedalaman Istana Abadi Asal Agung akan dianggap lebih unggul, dan yang kalah akan bunuh diri. Bagaimana? Ekspresi Zhao Xuanyi berubah. Dia menatap Istana Abadi Asal Agung di belakangnya, menyadari bahwa dia tidak bisa memaksa masuk. Selama bertahun-tahun, banyak master telah mencoba masuk, berharap menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Asal Agung, hanya untuk kembali dengan kegagalan. Lebih banyak lagi yang terjebak di dalam binasa. Bahkan ada rumor bahwa dalam 3000 tahun terakhir, beberapa ahli alam keabadian telah terjebak. Dia tahu kultivasinya belum cukup untuk masuk ke sana. Aku tidak ragu sedikit pun. Kau begitu tidak tahu malu sampai mencoba membunuhku secara diam-diam. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersekongkol melawanmu. Kakak senior Qingsui, ayo kita pergi bersama dan bunuh orang ini. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Sekte Persatuan Agung. Fang Han berkata dengan nada menyeramkan. Bagus sekali. Zhao Xuanyi, kau mencoba memprovokasi kami, tetapi jalan iblis kami tidak pernah mempedulikan aturan. Lagi pula, kau memiliki banyak orang yang menyerangku, jadi sekarang aku akan mencoba merasakan bagaimana rasanya mengepungmu. Qingsui, bisakah kau bergabung denganku? Dulu, iblis surgawi Gu Air juga merupakan inti emas iblis surgawi, tetapi kami menghancurkan inti emasnya dan menyegelnya di gua bawah tanah. Sekarang kita berdua telah jauh lebih kuat, meskipun aku sendiri dapat mengalahkan bajingan Zhao Xuanyi ini, aku tidak dapat membunuhnya. Dengan jimat petir abadi milikmu, sebuah artefak Dao, itu cukup untuk mencegahnya melarikan diri. Mari kita tangkap dan sempurnakan dia, lalu paksa keluar metode kultivasi Sekte Tai, dan kekuatan sihir kita dapat berkembang lebih jauh. Martial Iblis itu tampaknya semakin menghargai kata-kata jahat Fang Han. Kamu berani. Keenam guru sejati Fushou, guru sejati Kanli, guru sejati Changchun, guru sejati Dafang, guru sejati Kunyuan, dan guru sejati Luming. Mendengar ini, segera terbang ke sisi Zhao Xuanyi, membentuk lingkaran. Saat ini, hanya tersisa beberapa murid Sekte Tai. Selain Zhao Xuanyi dan 6 guru sejati, hanya ada 2 atau 3 orang yang tertinggal, tidak mampu membentuk formasi pedang. Ini karena Fang Han telah mengalihkan perhatian mereka sebelumnya, sehingga memungkinkan Marsekal Iblis itu untuk merebut kesempatan membunuh puluhan dari mereka. Tidak heran jika 6 guru sejati dan Zhao Xuanyi sangat membenci Fang Han. Artefak Dao bukanlah hal sepele. Bahkan Marsekal Iblis, putra seorang kaisar iblis, pun tidak memilikinya. Meskipun Zhao Xuanyi memegang posisi tinggi dan memiliki beberapa artefak harta karun kelas atas, dia tidak memiliki satu pun artefak Dao. Untuk mencapai Dao dan kemudian menjadi abadi, bagi sebuah harta sihir untuk mencapai Dao dan menjadi artefak Dao adalah prestasi luar biasa. Bahkan 2 harta sihir yang dimiliki Fang Han, pedang iblis langit darah dan kuali Raja 5 Penjara, hanya memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi artefak Dao. Bahkan dengan bantuan para ahli alam keabadian, dibutuhkan sejumlah besar material surgawi dan harta duniawi, esensi primordial yang tak terbatas,
ki abadi yang murni, dan ratusan tahun usaha keras untuk sekadar mencapai status Dao. Begitu sebuah artefak Dao muncul, bahkan para ahli alam panjang umur pun akan memperebutkannya. Bagaimana mungkin itu hanya hal sepele? Oleh karena itu, dengan artefak Dao di tangan, Fang Qingshui, yang bergabung dengan Marsekal Iblis, memiliki peluang 80% untuk sepenuhnya memusnahkan Zhao Xuanyi dan para murid Sekte Persatuan Agung di sini. Usulan Zhao Xuanyi sebelumnya agar mereka bertiga bergabung adalah sebuah provokasi, tetapi dia tidak menyangka Marsekal Iblis akan benar-benar menyetujui serangan gabungan. Jika kalian para dewa dan iblis bergabung, dan kabar ini tersebar, aku khawatir Sekte Yuhua akan menjadi musuh seluruh dunia. Guru sejati Lu Ming menatap tajam Fang Qingshui. Itu mudah diatasi. Kita akan menutup lorong kembali ke kekosongan ini, membunuh semua orang di sini, dan tanpa saksi, siapa yang akan tahu apa yang terjadi hari ini? Kita hanya akan mengatakan kalian semua mati saat mencoba menerobos masuk ke istana abadi asal agung. Suara Marsekal Iblis itu kembali tanpa emosi, tetapi rencana ini benar-benar kejam dan bengis. Memang, jika semua orang yang hadir terbunuh, maka tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi hari ini, dan tentu saja hal itu tidak akan menyebar. Terlebih lagi, Marsekal Iblis bertindak tegas, tiba-tiba menyerang. Garis-garis jimat hitam melesat keluar, seketika menempatkan segel yang tak terhitung jumlahnya di lorong kembali ke kekosongan. Bayangan iblis berkelap-kelip, dan dalam sekejap, kekosongan ini menjadi gua surga kecil yang terpisah di dalam ruang tak terbatas, dari mana tidak seorang pun dapat melarikan diri. Hal ini karena tepi Grand Origin Immortal Mansion merupakan badai spasial yang kacau. Siapapun yang masuk akan hancur menjadi debu. Bahkan para ahli alam keabadian, jika mereka belum mengembangkan kemampuan untuk melintasi kehampaan, tidak akan bisa melewatinya. Jika mereka memaksa masuk dengan kekuatan sihir mereka akan tersesat di dimensi paralel yang tak berujung, tidak dapat menemukan jalan kembali, akhirnya kehabisan kekuatan dan mati. Qingshui, bagaimana menurutmu? Setelah menutup lorong kehampaan, mata Marsekal Iblis itu berbinar saat dia menatap Fang Qingshui. Sekarang, hanya dengan sepatah kata dari Fang Qingshui, keduanya bisa memulai serangan mereka. Mereka akan membunuh ratusan orang yang ada di sana. Sang Marsekal Iblis telah dikejar begitu lama, dan kebencian telah menumpuk di hatinya. Dia sudah lama ingin melepaskan pembantaian, dan hari ini adalah kesempatan langka yang hanya datang sekali seumur hidup. Dia juga telah mengembangkan inti emas iblis, tetapi membunuh Zhao Xuanyi sendirian adalah hal yang mustahil. Dengan Fang Qingshui, peluangnya jauh lebih tinggi. Ying Tianqing, sebaiknya kau pergi. Kau dan aku, dewa dan iblis, menempuh jalan yang berbeda. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk bergabung denganmu untuk membunuh murid-murid abadi. Namun, Sekte Tai telah membunuh anggota keluarga Fangku secara paksa, jadi aku harus bertindak. Jika tidak, akan seperti Sekte Yuhua dan keluarga Fang tidak memiliki siapapun. Berurusan dengan Sekte Tai tidak ada hubungannya denganmu. Fang Qingshui melambaikan tangannya. Baiklah, kalau kau bilang begitu. Kalau begitu aku akan membiarkannya. Sang Marsekal Iblis menghela napas, tubuhnya melesat ke depan, berubah menjadi bayangan iblis, hendak pergi. Marsekal Iblis, apakah kau pikir kau bisa pergi? Ledakan! Sebuah suara bergema dari lorong kembali ke kekosongan. Lorong itu, yang telah disegel oleh Marsekal Iblis, dirobek secara paksa. Cahaya berapi-api, seperti matahari yang menyala-nyala, melesat keluar. Di dalam matahari berapi-api itu, sesosok Taois samar-samar muncul, turun ke tempat kejadian seperti dewa. Bencana api matahari besar. Song Wei. Marsekal Iblis mengerutkan kening. Kakak senior Song. Kakak Song sudah datang. Para murid Sekte Persatuan Agung bersorak gembira. Keenam guru sejati dan Zhao Xuanyi semuanya menghela napas lega. Dengan bergabungnya kekuatan baru lainnya, tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang sekarang. Sialan, gumam Fang Han pada dirinya sendiri. Ekspresi Fang Qingshui tetap tidak berubah saat dia menatap Song Wei. Song Wei, apakah kau ingin bertarung denganku? Fang Qingshui, kau hebat. Karena kau tidak bergabung dengan Marsekal Iblis untuk menghadapi murid-murid Sekte Taiku, Sekte Taiku tentu saja tidak akan berselisih dengan Sekte Yuhua MU. Masalah hari ini seharusnya tetap dibahas oleh orang yang bertanggung jawab di Sekte Yuhuamu. Kata-kata mereka tentu akan adil. Kakak senior Hua, silakan datang. Song Wei menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan. Ledakan! Di luar lorong kembali ke kekosongan, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul, luar biasa dan tak terbatas, mengguncang bahkan istana abadi asal agung yang berada jauh di sana. Di tengah kekuatan yang sangat besar ini, seseorang muncul tanpa suara, mengenakan jubah hijau sederhana, seperti seorang cendekiawan dari dunia fana. Dia tak lain adalah Hua Tiandu, murid sejati pertama Sekte Yuhua, seorang ahli kekuatan tingkat ke-10 dalam kemampuan ilahi, yang mampu menentang takdir. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam panjang umur, seorang putra kesayangan surga yang ditakdirkan untuk hidup selama 10.000 tahun.
Meskipun Song Wei adalah murid sekte Tai, dan biasanya bepergian dengan naga banjir emas bercakar 4 yang menarik keretanya, ditemani oleh 99 anak laki-laki dan 99 anak perempuan, dengan genderang dan lonceng, menciptakan pertunjukan yang luar biasa, kekuatan sebenarnya lebih rendah daripada Hua Tiandu.